Kata para sahabat, iya, ini adalah orang yang kemarin. Kata Nabi SAW, dia telah membenarkan Allah, maka Allah membenarkannya. Artinya dia jujur terhadap apa yang ingin dia capai. Hari ini pemimpin itu harus memiliki siddiq itu, jujur itu. Tujuan dia memimpin itu apa? Apakah betul, wahai Abu Lun Ja'baron, saya pergi ke ini untuk menegakkan syariat Islam? Betul atau tidak? Apa yang ada dalam hati dia ucapkan? Atau semata-mata hanya ingin mendapatkan privilege, untuk mendapatkan ketenaran, kemewahan, atau hanya untuk supaya dihormati, atau supaya ada yang mengawal kemana-mana dia pergi. Kalau ini sudah salah niatnya, berarti dia tidak jujur. Dia tujuannya adalah untuk dapat privilege, supaya dapat kerja. Jadi pemimpin itu yang pertama adalah siddiq, ada sifat siddiq. Kalau kita lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau sebelum wafat, beliau wasiat kepada Aisyah, wahai Aisyah putriku, tolong nanti setelah saya wafat, tolong hitung harta saya. Apabila ada yang bertambah setelah saya menjadi khalifah, maka kembalikanlah kepada negara melalui khalifah setelahku. Ini perkataan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu setelah menjabat disuruh periksa hartanya sama anaknya sebagai wasiat. Tolong periksa apakah bertambah. Kalau kita kan setelah menjabat suruh KPK head bacut. Tapi ini memang disuruh periksa oleh Abu Bakar kepada kepada putrinya agar hartanya itu kalau ada yang bertambah kembalikan. Artinya Abu Bakar tidak mau membawa harta yang dia dapatkan dari hasil kepemimpinan dia. Dia takut nantinya. Sebegitu jujurnya. Artinya dia memimpin bukan ingin menambah privilege, bukan ingin menambah kekayaan, bukan ingin menambah harta bukan. Memang betul-betul untuk masyarakatnya. Begitu juga dengan Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz yang memimpin 2 tahun 9 bulan. Umar bin Abdul Aziz, beliau sebelum diangkat menjadi khalifah oleh sepupunya Sulaiman bin Abdul Malik, beliau merupakan seorang yang hidup di kalangan atau di kawasan yang memang beliau itu keluarga dinasti Umayyah. Dalam artian beliau adalah keluarga dari khalifah. Beliau pernah menjabat jadi gubernur. Setelah beliau diangkat menjadi khalifah, itu rasa takutnya langsung muncul. Sehingga ketika beliau wafat, yang dulu kehidupannya sebelum diangkat menjadi khalifah beliau adalah orang kaya, setelah diangkat beliau jadi miskin. Dan beliau mampu mensejahterakan masyarakatnya. Sehingga di masa beliau itu dijuluki dengan masa keemasan. Yang mana penduduk-penduduk negeri yang beliau pimpin itu tidak lagi mau menerima zakat karena sudah mampu. Ya, kenapa? Karena pemimpinnya jujur. Ini sifat siddiq. Ya, sifat siddiq yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, dan itu ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga pada para sahabat. Kemudian yang kedua, pemimpin itu harus memiliki sifat amanah. Ya, sifat amanah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sifat amanah, yang bahkan musuh beliau sekalipun ketika beliau mau hijrah daripada Mekah ke Madinah, saking amanahnya beliau suruh kembalikan harta-harta yang dititipkan oleh kafir Quraisy yang mengejar beliau untuk dikembalikan kepada orangnya. Jadi begitu amanahnya. Padahal kafir Quraisy itu menitip harta-harta berharga sama beliau. Tapi ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau pesan kepada Ali, wahai Ali, tolong kembalikan barang si fulan, tolong kembalikan barang si fulin. Ini amanahnya beliau. Padahal beliau diusir oleh orang yang menitip barang sama beliau. Nah, ini amanah. Sebegitunya amanah. Bahkan pada musuh beliau pun beliau masih amanah. Dia kata populer juga, tapi tidak, itu amanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan amanah ini adalah sangat berat. Jadi sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah sifat amanah, dan ini sangat berat. Pernah Abu Zar datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong berikan saya jabatan, ya. Ala tasta'miluni, kata Abu Zar. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak memberikan satu jabatan kepada saya? Apa kata Rasulullah? Ya Abu Zar, innaka dha'ifun. Wahai Abu Zar, engkau itu adalah
orang yang lemah. Wa innaha amanah, dan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamatun, dan itu merupakan kerugian dan kehinaan nanti di hari kiamat, merupakan sebuah penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa dalladhi alaihi fiha, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan melaksanakan apa yang ada di dalamnya. Jadi sekelas Abu Zar saja yang rajin ibadah, yang bagus, yang jujur, Abu Zar. Tapi apa kata beliau? Wahai Abu Zar, idron lemah. Karena itu adalah amanah. Amanah itu sangat berat. Sangat berat. Tingkat Abu Zar saja dilarang oleh Rasulullah. Dilarang, jangan wahai Abu Zar, itu bukan bagianmu. Ada ulama mengatakan itu adalah karena Abu Zar bukan bagian itu. Karena kadang-kala ada orang jujur tapi tidak sanggup menerima amanah. Nah, bagian lain, ada bagian lain. Kalau misalkan kan ada hadisnya, apabila diberikan satu perkara kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Nah, ini kita lihat dulu ketika masa pengumpulan Al-Quran, kenapa ditunjuk itu Zaid bin Thabit? Kenapa bukan sahabat-sahabat yang lain? Padahal yang lain juga hafal Al-Quran. Ali, Utsman juga menghafal Al-Quran. Kenapa Zaid bin Thabit yang ditunjuk oleh Khalifah Abu Bakar? Karena pada waktu itu yang ahli di bidang itu adalah Zaid bin Thabit. Itu yang ditunjuk oleh Abu Bakar ketika mengumpulkan Al-Quran. Karena Zaid bin Thabit itu sudah punya pengalaman dan memang sudah ahlinya. Beliau adalah sekretaris Nabi SAW yang menulis wahyu Rasulullah SAW. Sehingga beliau ditunjuk untuk mengumpulkan dan menulis Al-Quran kembali. Yang mana setiap ayat itu dipersaksikan kepada para sahabat. Padahal sahabat-sahabat yang lain juga hebat. Seperti Abu Bakar hafal Al-Quran juga, Utsman juga, Ali juga. Tapi kenapa Abu Zar? Kenapa Zaid bin Thabit? Ya karena beliau adalah ahlinya. Maka amanah itu diberikan kepada ahlinya. Dan seorang pemimpin itu harus amanah. Kalau tidak ada amanah, hancur negeri. Dan orang yang memberikan amanah memang harus tahu itu dia memang cocok untuk di bidang itu. Dan memang kalau kita lihat dari hadis Abu Zarnya, berarti kalau kita sebagai pemilih, ya kita lihat cocok nggak kita berikan amanah. Walaupun dia soleh, walaupun dia orang yang rajin ibadahnya, walaupun dia bisa menghafal mutun atau matan-matan kitab, cocok nggak kita berikan amanah? Berdasarkan pengalaman dari hadis Abu Zar ini, yang dikatakan oleh Nabi, kamu lemah. Nah, di sini lemah bisa jadi wallahu alam, lemah. Pokoknya tidak bisa menerima amanah. Ya, kalau bagi kita kadang lemah pikiran atau lemah nggak mampu. Ketika duduk dalam rapat nggak ada ide, nggak mampu. Mau memberikan ide nggak mampu, jadi lemah juga. Atau nggak tahu mau buat apa, jadi bisa jadi lemah. Nah, maka seorang pemimpin di dalam Islam itu pertama siddiq, yang kedua amanah, sebagaimana sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah orang yang amanah. Apa saja yang diberikan kepada beliau, beliau amanah, menjaga dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah fatanah. Fatanah itu kecerdasan. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki kecerdasan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau pernah menyelesaikan pertikaian di antara kabilah-kabilah Quraisy yang ada di Mekah. Siapa yang berhak meletakkan batu Hajar Aswad di Ka'bah? Ini jadi pertengkaran, jadi percecokan di kabilah Arab pada waktu itu. Sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau menyelesaikan perkara dengan sangat bijak, dengan sangat bagus, karena kecerdasan yang dimiliki oleh beliau. Bagaimana caranya? Beliau ulurkan satu kain, beliau letakkan di tengah, yang semua perwakilan kabilah itu memegang kain-kain itu untuk diangkat dan diletakkan di Ka'bah. Ini kecerdasan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.
sifat fatanah, pinter, punya solusi, bijaksana dalam memutuskan perkara. Ini sifat fatanah. Bahkan ketika kita jadi imam pun kita disuruh untuk fatanah, maksudnya harus bijaksana. Kalau misalkan jadi imam salat ya. Itu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Muaz, "Fattanun anta wahai Muaz, apakah kamu akan jadi tukang fitnah wahai Muaz?" Dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau ketika jadi pemimpin salat, ketika jadi imam, beliau baca panjang-panjang. Sangat panjang baca. Sehingga ada yang memisahkan diri dari jamaah. Ketika selesai sholat, perasaan Muaz sepertinya tadi ada yang memisahkan diri. Ditanya siapa? Si fulan. Kemudian dikatakan mungkin dia munafik. Jadi tersebarlah berita itu pada orang-orang, sehingga yang memisahkan diri dari jamaah merasa ini seperti fitnah. Artinya ini dia cuma memisahkan diri, bukan karena munafik. Dia lapor, dia adu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Afattanun anta wahai Muaz, apakah kamu akan jadi tukang fitnah wahai Muaz?" Sehingga ada hadis, "Idza amma hadukum nasa falyukhaffif." Jika kalian menjadi imam atau pemimpin di dalam masyarakat, atau ini maksud konteksnya salat, dalam hadis yang lain, "Idza shalla," dikatakan apabila kamu salat bersama manusia, falyukhaffif, maka ringankanlah. Ini bijaksana. Fa inna fihim as-saghira wal kabira wa dha'ifa wal marida wa dzal hajati. Jadi disuruh oleh Nabi, maka ringankanlah kalau kalian jadi imam di antara manusia. Karena kenapa? Karena di antara mereka mungkin ada yang sakit, ada yang tua, ada yang lemah, ada yang punya kebutuhan sehingga dia harus keluar cepat-cepat. Ini sampai segitunya Rasulullah SAW menjaga atau menyuruh kita ketika jadi pemimpin di dalam salat untuk menjaga bagaimana masyarakat itu bisa aman di belakang kita. Jangan sampai kita tidak melihat kondisi makmum, kita baca panjang-panjang sehingga ada yang sakit ambien di belakang, nggak sanggup lagi berdiri, sakit ambien, nggak sanggup lagi berdiri, karena terlalu panjang dibaca. Ini bukan berarti nanti nggak boleh, boleh, tapi lebih bagusnya misalkan masjid apa itu diumumkan. Ini sholat isya, sholat ini, surat ini yang dibaca. Atau memang di masjid itu memang terkenal sholat isya, sholat subuh itu panjang-panjang. Kalau sholat subuh itu sambil menunggu jamaah yang lain, makanya dibaca panjang. Mungkin ada yang telat ya. Itu lebih bagus lagi. Tapi ini kalau misalkan tidak diumumkan, kita langsung aja semaunya kita baca Al-Baqarah sampai setengah juz atau sampai setengah surat, saya capek orang di belakang, nggak khusyuk lagi. Kenapa? Ya karena terlalu panjang. Ini sampai segitunya Rasulullah SAW memperhatikan bagaimana kita memimpin sebuah umat. Disuruh perhatikan bagaimana kondisi masyarakatnya, jangan mengambil keputusan seenaknya sendiri. Harus melihat kondisi bagaimana ini masyarakat kita ini miskin, harus dilihat. Jangan ada proyek besar kita main hantam saja tanpa memberikan solusi. Nah, ini maksudnya begitu, disuruh lihat. Nah, jangan mengambil keputusan seenaknya yang merugikan orang lain, merugikan jamaah makmum. Hai gedong li, hari cemarut latih, sakit perut juga. Maka harus dilihat. Sampai segitunya Rasulullah SAW menyuruh kita ketika memimpin dalam salat, apalagi di dalam masyarakat. Ini fatanah, dan orang seperti itu adalah seorang pemimpin harus memiliki sifat fatanah, memiliki sifat kecerdasan, orang yang pintar, orang yang memiliki intelektualitas yang tinggi, memiliki pandangan yang luas. Kemudian yang keempat itu adalah tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Kalau kita lihat dari sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah tabligh menyampaikan. Kalau dalam konteks kita sebagai pemimpin hari ini adalah transparansi. Ini ada transparan ketika memimpin, tidak menyembunyikan. Kalau ada proyek berarti kita sampaikan, ini berapa dapat beasiswanya per mahasiswa. Diumumkan, dapat yang bagi kuliah di luar negeri dapat 100 juta. Jadi ingat tidak ada lagi potong-potong. Anak itu 50 juta katanya. Begitu juga misalkan yang kuliah dalam negeri dapat 50 juta. Berarti transparan, itu disampaikan.
dan tidak boleh disembunyikan. Dalam konteks sekarang itulah tablik, yaitu menyampaikan atau transparan terhadap masyarakat. Dan 4 sifat inilah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dalam hal amanah tadi, itu Rasulullah SAW pada dasarnya melarang seseorang meminta jabatan. Larang seseorang meminta jabatan. Karena kenapa? Karena itu kalau meminta berarti itu akan dibebankan kepada dirinya. Artinya tidak dimudahkan. Lalu kalau kita lihat konteks sekarang itu bagaimana? Konteks sekarang kan sistemnya harus promosi. Seperti juga dugaannya meminta. Promosi bahwasanya kita ini lulusan Belanda, lulusan Kanada, akan memimpin, kita buat biografi kita. Itu bagaimana? Yaitu kita sebagian ulama untuk memperkenalkan diri boleh. Jadi nanti jangan kita bilang kita berpikir oh ini sudah salah ini. Salah ya. Kejut salah. Ya karena agaknya enggak promosi roh. Lanjut laki-laki jabatan. Ya mungkin dia memperkenalkan diri karena memang sistem yang sekarang seperti itu harus memperkenalkan diri dan dia berniat untuk memimpin dan untuk membawa perubahan. Itu boleh-boleh saja, tidak masalah. Yang maksud meminta yang tidak boleh adalah ketika mungkin sistem dahulu yang mana datang kepada orang-orang yang menjadi syura, datang untuk meminta tunjuk lu mentang, padahal dia tidak mampu. Tunjuk lu mentang dia pemimpin bahlun pubut, padahal dia tidak mampu. Maka 4 ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin ketika dia memimpin. Pertama, siddiq, jujur. Tujuannya apa dia memimpin? Untuk menambah kekayaan, atau betul-betul membawa perubahan, atau hanya untuk privilege, atau apalah. Tujuannya itu kembali kepada dirinya sendiri. Jujur terhadap dirinya. Dan juga harus jujur kepada masyarakatnya. Kemudian yang kedua adalah amanah, orang yang amanah. Dan orang yang kita yang berikan amanah juga kita harus lihat apakah dia ahlinya atau tidak. Apakah dia memang orang yang layak diberikan amanah untuk memimpin kita ataupun tidak. Kemudian yang ketiga adalah fatanah. Ini yang sangat penting, cerdas. Karena kalau seandainya hanya 2, tapi hanya cerdasnya hek di sit. Dia cerita benar. Capek juga. Yang ada dia siddiq dan juga amanah, tapi fatanahnya tidak ada. Jadi ini capek juga nantinya. Kalau misalkan ada pertemuan internasional, dia nggak tahu apa yang apa yang sedang dia rapat, dia nggak tahu. Apa yang sedang dibahas dia tidak tahu. Nah, ini mupala wasid. Maka harus fatanah, jarum. Dan memang seorang pemimpin itu harus memang disiapkan. Ya, disiapkan, dia harus bukan hanya mendadak untuk jadi pemimpin, tapi dia memang harus mempersiapkan diri sebagaimana kita lihat Rasulullah SAW itu memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kecil, dijaga, dicuci hatinya, memang dipersiapkan oleh Allah untuk memimpin. Dan semestinya hari ini juga begitu. Jadi ada persiapan dia menjadi pemimpin. Dia harus belajar ilmu tentang hubungan internasional, hubungan antara negara. Ini kan sangat luas sekarang. Nah, kalau misalkan hanya bermodalkan ketenaran, ini capeknya cek nanti. Kecuali dia memang fatanah, memang sudah ada wawasan tentang kepimpinannya sudah sangat luas. Ya. Dan bagaimana pemimpin yang baik itu sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, sebaik-baik pemimpin di antara kalian adalah yang mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Mereka mendoakan kalian, kalian mendoakan mereka. Itu pemimpin terbaik. Jadi seorang pemimpin yang baik itu kata Nabi, yang mana kita itu mendoakan mereka, kita doakan pemimpin kita, tidak kita laknat, dan juga kita cinta kepada mereka. Begitu juga sebaliknya, mereka pemimpin yang baik itu mencintai rakyatnya dan juga mendoakan kita. Itu pemimpin terbaik kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pemimpin? Ya mereka yang memikirkan rakyatnya siang dan malam. Sebagaimana Umar bin Khattab, beliau di masa peciklik, beliau keliling-keliling masyarakatnya. Beliau lihat ada cahaya, ada sebuah cahaya, kemudian beliau dekati
itu ditemani oleh Zaid bin Aslam. Jadi ketika beliau lihat ada seorang perempuan janda tua sedang memasak, diketuk pintu oleh Umar, diminta izin untuk masuk, dilihat apa yang dia sedang masak itu. Ternyata yang dimasak itu adalah air biasa. Tujuannya apa? Untuk ditenangi anak-anaknya yang sedang lapar. Sambil ibu itu, karena dia tidak tahu Umar itu adalah seorang khalifah, sambil menyumpahi Umar. Enak saja si Umar itu hidup dalam serba berkecukupan, sedangkan kami masyarakatnya hidup dalam kesengsaraan dan kelaparan. Itu yang diomongin oleh ibu itu sambil masak. Jadi apa tindakan Umar pada waktu itu? Beliau langsung pulang mengambil gandum, beliau pikul dengan sendirinya. Waktu itu dimintai oleh pengawalnya, biar saya aja yang bawa. Kata Umar, enggak, saya yang bawa. Ini harus saya yang bawa. Kenapa? Supaya diampuni dosa-dosa saya. Nah, begitulah kira-kira. Dibawa kepada janda itu dan kemudian dimasak. Segitunya Umar memikirkan masyarakatnya. Keliling-keliling, beliau nggak bisa tidur sebelum memastikan masyarakatnya itu hidup dalam kenyang. Artinya tidak ada kelaparan. Karena itu akan jadi tuntutan nanti di akhirat kepada beliau. Begitu juga dengan khalifah-khalifah selanjutnya. Mungkin ini saja sebagai pengantar. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada sesi tanya jawab. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beda khalifah dengan khilafah. Kalau khalifah itu lebih kepada pemimpinnya yang memimpin, atau bahasa lainnya sebagai imam ya, yang memimpin. Kalau khilafah lebih dikenal dengan sistemnya, ya, sistem pemerintahannya. Itu bagaimana? Ya, itu adalah sistem yang mana Islam itu sendiri tidak mengatur secara qat'i sistem pemerintahan yang mau dipakai yang mana. Mungkin di zaman dulu lebih cocoknya sistem khilafah, sedangkan di zaman sekarang berdasarkan kesepakatan bersama sistem apa yang mau dipakai. Jadi itu bukan perkara qat'i, artinya harus khilafah, ya tidak mesti. Bagaimana kesepakatan bersama? Karena ada plus minusnya. Jadi kalau khalifah itu sebagai pemimpin, artinya sama seperti imam, tapi dia memimpin ya pusatnya satu, dan seluruh negara muslim atau yang di bawahnya itu tunduk kepada satu. Sedangkan khilafah ya sistem pemerintahannya. Ya, mungkin itu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ini berdasarkan kebetulan Hukum tim sesnya. Dia kadang itu bahwasanya dia hanya berdasarkan kepentingan dia harus tentunya dan juga ya, memberikan kesaksian palsu itu dosa. Kita sudah tahu bahwasanya orang yang kita dukung dan yang akan kita promosikan itu tidak bagus dari segi cara-caranya, karena kita kan orang dalam ya, kita tahu bagaimana caranya. Kita tahu dia itu orang yang berlaku curang, yang tidak bagus, tidak baik akhlaknya, atau memang tidak layak jadi pemimpin. Tapi karena kepentingan pribadi kita,
kita mengatakan dia yang layak, dia yang bagus supaya kita dapat jabatan atau apa, dan kepentingan pribadi bukan kepentingan umum, kita sebarkanlah berita bohong. Dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang bagus. Nah, ini adalah sama saja dengan memberikan kesaksian palsu, dan itu hukumnya haram, tidak boleh, berdosa. Karena kita tahu dia itu tidak baik, tapi kita berikan kesaksian palsu, berat. Tapi bagaimana juga, ya kalau yang kita promosi kita yakin memang dia layak, dia bagus, dia cocok untuk jadi pemimpin, itu boleh kita promosikan. Ya karena kita memberi demi kemaslahatan. Jadi kan kalau misalkan kita berdasarkan kepentingan pribadi kita dan tidak memikirkan kepentingan umum, ini jadi bahayanya. Kita sudah menyebarkan berita bohong, dan juga ketika dia naik jadi pemimpin lebih kacau, tidak membawa kepada kemaslahatan. Nah, ini sama saja memberikan kesaksian palsu. Maka kita kan ijtihad di situ. Kalau memilih atau mendukung itu kayak ijtihad. Ijtihad kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Ijtihad kita yakin misalkan si John atau si John itu memang orang yang baik, yang bagus secara akhlak, secara keilmuannya juga dia orang yang amanah. Itu ijtihad kita. Berdasarkan background pendidikannya dia bagus. Nah, itu boleh. Walaupun nantinya dia itu nggak bagus, tapi secara ijtihad kita sudah yakin bahwa si John itu adalah orang yang baik, yang bagus untuk memimpin kita dalam pandangan kita. Itu ijtihad boleh. Kan masing-masing beda nanti kan, ada milih si John, ada milih si Robert misalkan. Nah, itu berdasarkan ijtihad. Tapi kalau misalkan berdasarkan kepentingan kemudian kita berikan, kita tahu ini didukung oleh mafia, didukung oleh mafia. Di belakangnya itu mafia, yang mendanai dia itu mafia. Kita tahu, tapi kita malah dukung karena kita nanti diberikan jabatan sebagai staf ahli atau apalah, diberikan proyek, fee atau apa. Nah, ini kita berdosa karena kita tahu dia itu didukung oleh mafia, yang mana tujuannya bukan untuk kebaikan tapi untuk kepentingan mafia, supaya bisnisnya lancar misalkan di luar, bisnis haramnya misalkan ya. Wallahu a'lam. Jadi memberikan kesaksian palsu itu hukumnya haram dan berdosa. Ya, enggak. Benar kalau ketika dia mau dipemimpinkan dipenuhkan baru dilakukan pelatihan dan biasanya disumpah. Ya. Disumpahnya kata-kata yang mengatakan bersambung dan sebagainya. Ternyata dalam pelaksanaannya itu apa yang dia sumpah dia ucapkan dengan Tuhan dan kepalanya itu sebagian atau tidak semua bisa dilakukan dalam hukum agama. Bagaimana eksekusinya? Karena tidak bersumpah di atas kesaksian yang dibawa. Ya. Jadi kalau ada seseorang ketika disumpahi kan dia akan melaksanakan segala amanah yang diembankan kepada dirinya. Itu disumpah pakai Al-Quran. Dia betul-betul melaksanakan, tetapi tidak tercapai apa yang dia memang betul-betul untuk melaksanakan bersungguh-sungguh, tapi mungkin ada beberapa poin atau ada beberapa ini tidak tercapai. Itu dia tidak melanggar sumpah karena dia memang sedang melaksanakan apa yang ingin dia capai. Tapi karena keterbatasan sehingga dia tidak sanggup, itu dimaafkan. Karena dia tidak melanggar sumpah. Yang melanggar sumpah apa? Dia berkhianat. Berkhianat dalam artian dia tidak mau peduli apa yang sudah diberikan diemban kepadanya. Misalkan dia dulu bukan berjanji bisa juga, atau yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin dia tidak melakukan, dia berkhianat. Malah dia misalkan setiap ada proyek dia yang dia pikirlah fee saya berapa. Nah, ini kepentingan pribadi. Ini khianat. Tidak boleh. Tapi kalau seandainya dia betul-betul menjalankan tapi ada beberapa item yang tidak tercapai, itu tidak melanggar sumpah. Karena dia betul-betul sedang menjalankan, tapi ada keterbatasan misalkan ya tantangan-tantangan yang memang dia tidak ada keinginan untuk berkhianat. Itu tidak apa-apa. Karena kenapa? Karena dia tidak melanggar sumpah. Yang disumpahkan dia ketika dia bersungguh-sungguh, ya misalkan
demi Allah saya akan menjalankan tugas saya sebagai pemimpin seadil-adilnya, sebaik-baiknya. Ketika dia berlaku tidak adil, di situ berarti dia berkhianat. Itu yang melanggar sumpah. Dosa besar. Karena pemimpin yang zalim itu nanti di hari kiamat itu tempatnya sangat jauh dengan Allah, dan Allah tidak akan ajak bicara, dan Allah sangat marah dengan pemimpin yang zalim. Karena kalau misalkan akan ada hadis bahwasanya pemimpin yang baik itu tempatnya di sisi Allah dan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti pemimpin yang zalim tidak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dan jauh tempatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia itu dititip oleh Allah atau diutus sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai pemimpin. Ya, kezaliman macam-macam, ada yang salah satunya mengkhianati janjinya, atau tidak mau peduli, hanya peduli ke kaumnya saja, tapi kaum yang lainnya yang mungkin dulu tidak dia dukung, yang kaum itu tidak dukung dia tidak mau open. Karena yang diperintahkan adalah adil. Dan adil itu sangat berat. Adil itu sangat berat. Kalau bukan yang bajunya dia nggak mau open. Ini bisa melanggar sumpah dan berdosa. Mungkin ada lagi? Mungkin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang pemimpin itu tidak memiliki empat itu, kita sebagai masyarakat apa yang harus kita lakukan terhadap pemimpin itu? Ya, pilih yang paling mendekati. Ya. Karena yang paling mendekati, misalkan karena memang dalam satu masyarakat itu harus ada pemimpin. Kalau sistem seperti kita itu kan sekarang sudah dicalonkan dan mendaftar, yang mendaftar di KIP ya, itu ada misalkan 3 orang, yang tiga-tiganya itu kalau kita lihat tidak ada sifatnya, tidak ada. Kita ijtihad aja, ini yang paling mendekati itu siapa? Yang paling mendekati yang kita lihat mungkin ini si A ya, kita si A, atau si B ya si B, itu ijtihad kita. Ya, karena kan sekarang kan disuruh pilih pada masyarakat. Sistem kita kan disuruh pilih sama masyarakat, yang masyarakat itu pun kadang-kadang ya kan nggak semua, apalagi masyarakat Indonesia itu kan nggak semua yang bisa membaca kan, ada yang ramai yang tahu huruf dan juga tidak tahu perkembangan, sehingga mereka ya asal pilih kadang-kadang. Nah ini mungkin bagi kita, kalau kita lihat ada jalan pemimpin yang harus kita pilih, tidak ada empat sifat itu, ya kita pilih yang paling mendekati, yang menurut kita. Tapi bisa hancur ya kalau nggak ada empat itu, hana jujur, hana amanah, hana careng, taputan. Tapi mudah-mudahan tidak ada, mudah-mudahan ada ya. Ya paling kurang jujur lah, jujur. Kalau jujur berarti keamanah. Ya, walaupun hana fatanah nanti didukung oleh staf ahlinya kan. Gitu. Jadi kita pilih yang paling mendekati. Ijtihad itu ijtihad masing-masing. Yang paling penting adalah bukan karena ambisi kita atau hawa nafsu kita semata, karena kita dekat, ya karena itu membawa masalah kepada kita, itu jangan. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah yang membawa kepada kemaslahatan umat, yang menurut kita bisa menjembatani bisa mewakili kita atau keinginan kita bahwasanya masyarakat ini harus sejahtera melalui dia. Artinya itu ijtihad kita masing-masing. Beda orang kan beda ijtihad. Nah, kita nggak usah menyalahkan nanti. Kenapa nggak pilih si A sedangkan saya pilih si A? Nah, kita bilang ini bukan karena menurut kita yang kita pilih adalah kelompok agamis, kelompok yang punya agama yang kuat, kemudian juga menurut kita dia adalah orang yang cocok. Kemudian kita cemoohkan pilihan orang lain yang menurut kita itu nggak bagus dia pilih. Gara-gara itu terjadi perselisihan atau pertengkaran. Jadi itu ijtihad masing-masing tanpa kita mencemoohkan satu sama lain. Karena setiap orang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Tenang mentang, mandu makan kita yang gejit pilih A.
OTA-nya. Nah, no. Nah, itu akan ditanyai. Kan setiap tingkah laku kita akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan ijtihad kita beda dengan orang lain itu biasa. Nah, tanpa harus ada saling mengejek atau saling merendahkan, karena semuanya itu punya pandangan dan ijtihad masing-masing. Tanpa perlu kita curigai dia itu sengaja milih si B gara-gara diberikan uang 1 tas, ya. Itu tanpa perlu kita curigai. Mungkin ijtihad dia begitu, ijtihad dia yang baik, si B itu yang baik. Mungkin seperti itu ya. Jadi berdasarkan ijtihad masing-masing dan berdasarkan mana yang lebih maslahah, yang membawa kemaslahatan dibandingkan tidak. Dan mungkin di luar itu saya mengatakan Ya. dalam salah satu ini misalnya seperti pendidikan agama itu cara untuk mencari suara daripada yang kedua misalkan buku dengan salah satu pertama ialah untuk menarik masa supaya menambah suara ataupun menjadikan salah satu trik untuk menarik masa agar simpati terhadap Ya. Yang pertama adalah menjadikan agama sebagai tameng promosinya dia untuk dipilih. Ya. Ini banyak sekali, apalagi di musim pemilu ini memang keharusan bagi seorang pemimpin atau calon pemimpin untuk mendatangi tokoh-tokoh agama atau tiba-tiba sudah nampak di jamaah pengajian atau sudah sering bersedekah yang divideokan misalkan ya. Itu boleh saja trik seperti itu, tetapi kalau niatnya semata-mata hanya untuk mendapatkan jabatan dalam artian dia nantinya akan berkhianat, ini yang tidak bolehnya. Karena kenapa? Kalau misalkan kita tuduh hanya misalkan kita anggap ini sudah dijadikan agama sebagai marketingnya dia. Itu takut juga. Mungkin ada orang datang minta berkat. Ya biasa. Minta berkat. Jadi kebetulan difoto ya, dinaikkan, disandingkan sama ulama. Tujuannya ya untuk masyarakat mengenal dia adalah sebagai sosok yang religius, sebagai sosok yang agamis, yang peduli pada agama, yang perhatikan syariat Islam. Kan begitu rata-rata. Sebenarnya tidak masalah dan kita pun kita tidak menghukumi dia sedang mencari marketing ya, tapi dia sedang ingin, karena dia yakin dia yang paling baik, caranya ya dengan mendatangi ulama atau ya bukan menjual ya, kita nggak mengatakan menjual agama, tapi itu salah satu trik ya untuk menarik massa supaya orang-orang memerhatikan dia. Ya, kan itu hal yang biasa, boleh-boleh saja, tetapi jangan dia berkhianat nantinya hanya tujuannya untuk mencapai keinginan dia jadi pemimpin. Karena memang kan ada juga orang yang mau pemilu itu sudah pergi umrah, pergi haji kan. Kemudian ada titel namanya haji. Ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Apalagi promosi dia memperkenalkan diri. Mungkin dengan itu membawa kepada kebaikan daripada tidak ada ya. Daripada hana. Kalau misalkan dia tidak mau promosi, nanti tidak ada yang pilih dia. Ya. Maksudnya hana promosi, hana to pilih je. Walaupun daripada masa kerja babak lain yang kira menjauhkan suara hana terus suaranya hegesin tu. Ini kembali kepada diri pribadi ya, dia yakin dia bisa memimpin, dia yakin dia punya amanah, kan begitu. Banyak orang sebelum jadi pemimpin seperti itu.
Saya akan membawa perubahan. Saya akan membawa kebaikan kepada masyarakat. Hai long kalen masyarakat lu ikli, long kalen rumah ka buruk-buruk. Rumah anak pahle geduknya long pemimpin long bangun rumah. Akan saya bangun rumah. Dia yakin seperti itu. Sehingga salah satu caranya adalah minta restu, datang ke ulama-ulama, abu, doakan lun, semoga pilihan terbaiknya. InsyaAllah tak tegakkan syariat Islam. InsyaAllah tak perhatikan Islam, tak perhatikan majlis-majlis ilmu, tak pegang zikir untuk setiap hari Jumat. Ya, kan begitu. Ya boleh-boleh saja. Kalau memang sejalan dengan niatnya. Tapi tujuannya menipu, wah ini ya dosa menipu ya. Dosa menipu. Yang trik marketing ya silahkan dilakukan bagi yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin. Boleh-boleh saja asal niatnya betul-betul ya. Walaupun nanti di jalan berubah niat. Yang dosa nih. Dosa nih. Kenapa ada foto dengan kau dah ada masalah. Ada yang kebi izin. Tinggal cium jaro maksudnya. Saya kebi izin ada masalah. Trik marketingnya. Allahu a'lam. Jadi masalah sebetulnya pada saat ketika mau pemilu baru para pemimpin yang akan dapatkan bukan ada seperti cuma sebelum itu mereka nggak menunjukkan jadi itu bahwa berpihak terhadap atau pada saat mau pemilu yang baru muncul dari satu ulama lah Ya, konsultannya bagus Pak. Konsultan politiknya bagus. Dibilang sama konsultannya, ngejak Bapak Abu, pergi sama Abu, duduk, bawa Abu jalan-jalan, nanti kita foto. Kan trik macam-macam ya. Itu berarti konsultannya bagus. Tapi kita sebagai masyarakat kan bisa menilai juga. Apalagi tetangga yang orang yang berkaitan, misalkan pemimpin calon pemimpin yang berkaitan, kita kan tahu siapa dia. Yaitu orang yang ini kan tidak terpengaruh, tidak terpengaruh. Orang yang memang tahu itu tidak terpengaruh. Ya, masalah itu musiman ya namanya juga untuk menarik suara. Kejit wallahu alam, konsultannya bagus. Memang rata-rata lagi kan konsultan. Dan teo hana istilahnya kita tidak menghukumi. Tidak menghukumi nyoka pakai tidak. Jadi itu mungkin untuk menampakkan diri adalah dia sosok yang baik, dia sosok yang bagus. Ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Untuk mempromosikan, memperkenalkan diri dia adalah orang yang bagus. Karena memang sistemnya seperti itu sekarang. Ya paling kurang nggak bersetuju, nggak apa-apa. Ya. Yang penting bukan tidak berkhianat. Tidak berkhianat ketika sebelum terpilih publik agama habis-habisan. Sang rela mati dengan agama. Tapi setelah terpilih budro itu ya pentingan pribadi. Budro. Yang ini yang bahaya. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari pemimpin atau calon pemimpin yang menjadikan agama itu sebagai hanya alat promosi dia untuk dipilih. Bukan betul-betul dari keinginan hatinya untuk menegakkan agama. Kita berdoa seperti itu, mudah-mudahan dihindarkan dari calon-calon pemimpin yang seperti itu. Mudah-mudahan calon-calon pemimpin kita itu semuanya memang punya 4 sifat itu. Walau paling kurang 3 boleh juga, atau 2 boleh juga, jujur. Ya, yang penting karena memang sistem kita seperti ini ya. Kalau kita bilang sistem jelek, ya ini hasil kesepakatan kita. Mau diubah lagi nanti kesepakatan lain lagi. Ya, mungkin itu saja jawaban saya. Mungkin ada lagi. Ya. Ada 2 mimpi, yang pertama dari Islam, yang kedua dari Islam, ataupun ada yang baik, ada yang baik. Jadi dari pihak, misalnya dari pihak panitia ataupun dari pihak penyelenggara, memang dari segi suara ataupun dari segi pendukung, memang dia punya masa karena dia punya uang, punya masa. Ketika dia mengarahkan semua masanya, otomatis yang
jadi tidak baiknya akan menang. Dan tapi bagaimana jika kita maintain sistemnya, bagaimana supaya yang baik ini menang? Berarti kita maintain sistemnya, sistem kurangnya, agar tujuannya yang baik ini menang, lolos sampai menang. Karena katanya kalau caranya kita tidak bisa, maka yang pemimpin yang tidak baik ini atau pemimpin yang non-Islami akan memimpin sebuah negara tersebut, sebuah lembaga ataupun sebuah karena terjadi misalkan di kampus tidak bisa, artinya seringlah diberikan itu sistem dalam Ya. Non muslim dengan muslim. Misalkan. Ya. Kalau kita yang Islam itu ada syaratnya lagi, nanti kalau pemimpin itu yang seiman. Ada syaratnya, ada ulama yang meletakkan syarat seiman. Kenapa? Karena lebih mudah dari segi agama. Itu yang pertama. Tapi bagaimana kalau di negara non muslim? Kita tinggal di Eropa sana yang mayoritasnya non muslim. Kemudian ada dua pemimpin yang sama-sama non muslim. Ya, kita pilih yang mana yang terbaik untuk agama kita. Karena salah satu tujuan daripada memilih pemimpin kan untuk kemaslahatan agama juga, untuk tegaknya agama. Jadi syaratnya adalah memilih pemimpin yang muslim ya. Ini menurut keyakinan kita. Walaupun di negara kita nanti diakui juga, misalkan non muslim juga boleh mencalonkan diri sebagai pemimpin. Tapi dalam keyakinan kita yang harus kita pilih pertama adalah yang seiman, karena akan membawa kepada kemaslahatan. Kemudian kalau misalkan masalah baik atau tidak baiknya, ini bukan cerita lagi agama, tapi cerita baik atau tidak baiknya. Itu pandangan siapa tidak baiknya? Mungkin pandangan kita, atau kita tahu bahwasanya kita sebagai panitia, kita tahu itu dia tidak bagus kalau jadi pemimpin. Apakah kita boleh berlaku curang? Ya, apakah kita boleh melakukan kecurangan? Ya, kalau misalkan sistem kita, sistem pilihan raya, misalkan ada 100 orang suara, 80 orang untuk dirinya, dari 80 orang itu 100 orang suara, 80 orang hasil dia bagi-bagi serangan fajar, ya kan? Hasil dari serangan fajar, sehingga dia memilih si B yang menurut kita tidak baik. Sedangkan kita pengennya si A yang menurut kita baik, ya dia memang jujur dan amanah. Ya. Itu bagaimana sebagai kita sebagai panitia atau sebagai pemegang sistem. Nah, ini juga kembali kepada amanah kita. Ya. Kalau kita bermain curang di situ, berarti kita sudah melakukan kezaliman terhadap si B yang tadi sudah bagi-bagikan uang. Dia sudah bagi-bagikan uang untuk orang dipilih dia. Masalah dia berlaku curang itu yang nyata suaranya adalah suara untuk dia. Berarti yang salahnya siapa? Yang memilih dia dengan hasil serangan fajar. Tetap juga kita tidak boleh istilahnya, karena sistem sudah disepakati siapa suara terbanyak, tetap ya kita cuma menyayangkan saja. Kita cuma bisa menyayangkan saja kenapa orang-orang mau menerima uang. Itu saja. Tapi sebagai kita yang mengendalikan sistem, itu juga tidak boleh berbuat zalim kepada si B itu. Walaupun caranya itu dia salah. Tapi kita juga tidak melakukan cara yang salah untuk memenangkan yang menurut kita itu baik. Nah, ini menurut pandangan saya. Jadi tetap juga kita sebagai orang yang diberikan amanah, tegakkan amanah sebaik-baiknya tanpa harus menzalimi si B. Ya, walaupun dia juga melakukan kezaliman tersendiri, ya, atau ya salah satunya ya sogok menyogok ya untuk dipilihnya dia. Yang berdosa siapa? Yang sogok dan yang menerima sogokan untuk memilih. Kitanya ya jino nyana tujuan di sogok ya baik terima. Ya. Betul. Ketika akad kan kita tanya nanti, nya nejo kamu apa? Sedekah hadir. Anak apa? Tapi kalau misalkan kita menerima dengan kesepakatan kita coblos dia, ternyata kita coblos, kita berbohong juga di situ. Jadi tidak boleh juga kita ambil.
Karena kesepakatannya coblos saya ya. Ternyata kita nggak nyoblos. Itu berdosa juga kita ambil. Karena kita sudah sepakat. Tapi kalau udah sepakat boleh, haram karena tadi sogok menyogok. Itu harus kita hindari. Jadi kalau misalkan serangan fajar kita dikasih 200.000 untuk satu nama, itu kan nyogok, orang yang nyogok, kita menerima sogokan. Orang yang sogok dan menerima nyogok kan di neraka. Ini bahaya. Tapi kalau misalkan datang memang ya bagi-bagi sembako, ya sedekah, tidak dibilang ini harus jual, anak pucuk aja, sedekah go, ya kan, ada masalah. Sedekah tidak boleh ditolak, rezeki yang tidak tolak. Karena memang nggak bagi-bagi, terserah kan nih kampanye, terserah. Dia kan kagede, ada terima yang apa, ada masalah. Karena hana gitu coblos, cuma nggak bagi-bagi menteng, sedekah go. Terserah kayaknya musiman sedekah anak-anak masalah. Ini anak pupu tidak ada cowok. Tidak bagi sembako kerja kadang gede anak pupu. Jadi sebenarnya begitu ada hal semacam kita waktu tiga sembako itu perkataan dulunya itu jadi apa yang kita dari bersama kita orang tadi. Seperti itu kita tanya. Boleh kita tanya. Kepu. Bayar mangan tu. Ana alun memang guna sedekah kacau aju. Nya hana ini pilih lun nya lain berarti lah kemah kacau. Ya, kita harus tanya dulu ini tujuan kasih untuk apa kalau ingin jelas lah. Jangan sampai nanti enak enggak enak. Karena kita udah dikasih ketika dikasih dua karung beras, kita udah dikasih. Ketika kita pilih itu udah menggoyahkan ini dengan diterima. Karena itu udah masuk ke dalam sogok nantinya. Karena kayak hakim misalkan sebelum sidang kasus udah dikirim buah-buahan sama yang tersangkanya. Kan itu tidak boleh diterima. Walaupun ini sedekah anak pupu. Ya. Sedekah anak pupu, tapi nggak boleh diterima. Ini cerita bunuh ya bagi-bagi misalkan dia turun musiman ya punya kagak juga. Katanya ngopi hana ini kita nggak tahu dia kampanye atau tidak. Kita coba juga apa. Ya memang je. Tapi punya untuk tujuan ya untuk supaya ada pilihan yang beda cok. Ya, takut nanti terkena kepada hadis Nabi SAW orang yang sogok dan menerima sogok di dalam neraka. Itu yang kita takutkan dan tidak bisa mempengaruhi hati kita. Kemudian biasa tema tentang nomis dan juga ada di pendiri dari kompleks untuk jamaah kerja. Itu yang menjadi kita hari ini dan kita cuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Kita niatkan kepada salah seorang pengurus Yayasan Sahabat Angkasa yang sedang sakit di rumah sakit. Kita niatkan kiriman Al-Fatihah kepada beliau. Semoga Allah mengangkat segala penyakitnya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.